Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai stres. Nah, stres menurut American Psychological Association, stres itu sendiri didefinisikan sebagai respon fisik dan juga respon psikologis yang akan kita rasakan ketika kita mengalami atau ketika kita menghadapi sumber stresor. Nah, sumber stres itu bisa berasal dari dua hal. Bisa berasal dari internal dan bisa berasal dari eksternal. Sumber stres yang berasal dari internal itu adalah sumber stres yang berkaitan dengan diri kita. Misalnya adalah rasa ketidakpercayaan diri kita, rasa kekhawatiran kita yang berlebihan, ataupun rasa pesimis kita ketika ingin melakukan sesuatu. Nah, sementara itu sumber stres yang berasal dari eksternal itu adalah misalnya nih, ketika kita kuliah ada banyak tugas yang diberikan oleh dosen kita, atau ketika kita bersosialisasi, kita bertengkar atau ada perbedaan pendapat dengan teman-teman kita, ataupun mungkin kita mengalami kehilangan orang-orang terdekat kita. Seorang tokoh yang bernama Hans Selye menjelaskan mengenai bagaimana respon tubuh kita ketika menghadapi stres. Dia mengeluarkan suatu konsep yang kita sebut dengan General Adaptation Syndrome, atau kita istilahkan dengan GAS. Nah, dari gambar di atas, adik-adik bisa lihat bahwa ternyata ada 3 tahapan ketika kita menghadapi stres. Yang pertama, kita sebut dengan alarm. Alarm itu kita istilahkan dengan tanda bahaya. Sehingga alarm itu adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Misalnya, tiba-tiba dosen kita memberikan tugas sehingga ini menjadi tanda alarm. Maka tubuh akan bereaksi, misalnya kita merasa berdebar-debar, kita merasa juga mulai sakit kepala, kita mulai berpikir bagaimana cara menyelesaikan tugas kita. Nah, ini adalah tahap yang kita sebut dengan alarm. Nah, ketika masalah ini masih muncul, maka akan masuk ke tingkat yang kita sebut dengan resistansi atau perlawanan. Maka stres ini kan harus kita atasi. Nah, resistansi ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan ketika kita mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita. Maka tubuh akan tetap bereaksi secara fisik dan juga secara psikologis untuk bisa mengatasi stres tersebut. Nah, setelah kita mengalami proses resistensi, tapi ternyata kalau adik-adik lihat ada tanda time-nya, ternyata stresnya tetap berjalan juga. Jadi stresnya tetap terjadi, sedangkan tubuh kita ini sebenarnya tadi kan kita sudah melakukan beberapa perlawanan dalam beberapa waktu, tapi stresnya ternyata tetap terjadi, maka kita bisa merasa exhausted atau kita merasa menjadi kelelahan. Nah, disinilah yang mungkin kita akan merasa sudah mengalami stres yang mungkin terasa agak lebih tinggi, dimana kita sakit kepalanya jadi lebih kuat kita rasakan, atau kita mulai merasa bahwa kita tidak sanggup untuk mengatasi stres-stres yang telah kita rasakan. Maka inilah pentingnya metode coping strategi yang baik. Coping strategi adalah cara yang kita lakukan dalam menghadapi stres kita. Adik-adik, ada 2 jenis dari coping strategi. Yang pertama kita sebut dengan emotion problem coping. Nah, dalam emotion problem coping, kita mencoba mengatasi emosi-emosi negatif yang biasanya muncul ketika kita stres. Sehingga untuk mengatasinya, mungkin ketika kita dikasih tugas yang menumpuk, kita merasakan emosi khawatir, cemas, takut, maka kita bisa mencari sumber dukungan dari teman. Kita juga bisa menganggap bahwa tugas yang diberikan dari dosen itu sebenarnya adalah suatu cara untuk kita mengembangkan diri. Nah, yang kedua kita sebut dengan problem focus coping. Nah, stres ini biasanya pasti muncul dari masalah. Maka jangan hanya fokus dalam mengatasi emosi negatifnya saja, tapi kita juga harus fokus untuk mengatasi masalahnya. Kita harus cari tahu sebenarnya apa sih yang menjadi masalah kita, sehingga kita bisa membuat perencanaan yang baik untuk bisa mengatasi masalah-masalah kita. Ini kita sebut dengan problem focus coping. Nah, kedua metode ini bisa kita kombinasikan
mengombinasikan agar masalah kita bisa kita atasi dengan lebih baik. Oke adik-adik, itu adalah tadi materi tentang stres dan coping stres. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat adik-adik.